warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Selamat pagi. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi menghiasi hari Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Anda masih boleh curhat lagi kepada kami karena di studio sudah hadir seorang Ustadz yang harus dibuka dengan pantun hari ini nih Ustadznya ya. Ke Taman Baca Berita. Ustadz Taufikur Rahman sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mona. Seneng banget deh saya kalau kedatangan Ustadz nih. Belajar pantun lagi Ustadz. Ada yang mau disampaikan mungkin ke pemirsa Antv Ustadz? Kalau Mbak Mona buka pakai pantun aku jadi pengen nih. Boleh Ustadz. Makan tafe, minum jamu, makan minumnya di kampung Ciputat. Kalau pemirsa Antv mau tambah ilmu, ayo ikuti acara Curhat bareng Ustadz. Aduh, sedap sekali pagi-pagi ya Ustadz ya. Iya. Ustadz boleh langsung aja kita mulai karena pemirsa pastinya udah penasaran pengen cepet-cepet curhat sama Ustadz Taufikur Rahman. Jadi boleh dimulai dengan doa ya Ustadz ya. Mari. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersabar. Waja'alna syakura. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu pandai berterima kasih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari Anda lebih segar ya, dibuka dengan doa oleh Ustadz Taufikur Rahman. Dan jangan ragu, jangan malu untuk curhat kepada kami di 0218511836. Kami sudah membuka line telepon kami. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan SMS ke 9123 seperti biasa dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Dan Anda juga masih bisa mengirimkan email di cbu@an.tv. Boleh berupa apa saja pertanyaan, boleh curhat, boleh kritik dan saran. Semoga kritik dan saran Anda membantu kami untuk lebih maju lagi ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. 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 Iya, dengan Mbak siapa Mbak? Ya, dengan Kalimantan Selatan. Mbak Lena? Iya, betul. Iya, Mbak Lena silahkan curhatnya Mbak Lena. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Pak Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya istri yang mengucapkan saya haramkan kamu menyentuh tubuh kepada suaminya? Mbak Lena agak kurang jelas, bisa diulangi sekali lagi? Bagaimana hukumnya istri yang mengucapkan saya haramkan kamu menyentuh tubuhku kepada suaminya? Ya, intinya apabila istri membatalkan ucapan tersebut, apakah cukup hanya dengan meminta maaf? Ya. Baik Ibu Lena, terima kasih ya di Kalimantan Selatan nih Ustadz, pagi-pagi sudah telepon. Gimana kalau istri mengucapkan talak? Apakah kalau ingin kembali lagi dengan suami atau harus nikah lagi? Apa harus gimana atau cukup dengan minta maaf aja Ustadz? Iya, berdasarkan Al-Quran, firman Allah surat Al-Baqarah 230, Mbak Lena bisa lihat nanti ya, di mana Allah menyebutkan at-talaku marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ahsan. Tolak itu yang bisa kembali lagi ada dua. Pertama dan kedua, ketiganya baru tolak bain yang mesti harus nikah lagi. Nah cuma di dalam konsep fikih diatur tolak buat suami oleh istri namanya khulu. Khulu itu apa, istri minta diceraikan kepada suaminya. Dan ini harus mengeluarkan uang tebusan. Nah makanya secara kita perhatikan secara bersama apabila orang setelah akad nikah dilaksanakan itu ada yang namanya baca sigot taklik. Nah buat Mbak Lena di Kalimantan Selatan, apabila Anda yang mengatakan saya haramkan tubuh saya untuk disentuh kepada suami saya, itu terus terang secara konsep agama belum jatuh talak, belum jatuh khulu yang Anda keluarkan. Lantas bagaimana solusinya? Cukup Anda minta maaf, bertaubat kepada Allah dan kemudian minta maaf kepada suami Anda. Hal yang demikian terus terang secara kacamata agama yang berdiri kepada Al-Quran dan juga konsep fikih yang diatur oleh para ulama-ulama fikih itu belum jatuh talak buat Anda. Tapi hal seperti ini kan rasa-rasanya kurang baik ya Ustadz, ada di rumah tangga. Kira-kira kedepannya kalau misalnya terulang lagi nih gimana statusnya Ustadz? Ya tetap kalau yang namanya istri, makanya disebutkan dalam sigot taklik itu kan apabila suami yang mengatakan ini, aku meninggalkan istriku selama 6 bulan lamanya, kemudian ya tidak memberikan nafkah zahir dan batin, istri kemudian tidak ridho dan mengadukan pengaduannya, membayar tebusan uang.
iwat atau sebagai pengganti sebesar 10.000 rupiah, barulah jatuh talaknya satu. Ini kan kepada Mbak Lena baru hanya pemaparan kata-kata, tetap kalau yang keluar dari kata-kata lisan istri itu belum jatuh talak sama Belum sekali. jatuh talak. Hanya ya buat pelajaran buat Mbak Lena yang ada di Kalimantan Selatan, kalau bisa setelah minta maaf ini jangan diulangi lagi hal-hal kata-kata yang kurang tepat dalam rumah tangga itu. Baik. Seperti itu. Mbak Lena, semoga bisa menyelesaikan masalah Anda ya. Jadi minta maaf aja sama suami dan bertobat ya Ustadz Iya. ya. Kemudian kami masih membuka telepon kami di 02185118836. Sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan hamba Allah Dengan Bapak hamba Allah di mana Bapak? di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Bapak curhatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Abdullah. Ya, semoga semuanya baik Pak Ustadz ya. Mhm. Pak Ustadz, begini, saya singkat aja. Mungkin dulu saya adalah seorang, ya boleh dibilang penjahat lah, suka menzolimi orang. Saya hanya ingin bertanya, apakah karma itu ada? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya, kalau saya memberi nafkah kepada istri dan anak saya, itu dengan jalan yang tidak halal, tapi mereka tidak tahu apakah itu halal untuk mereka terima. Mungkin pertanyaan singkat saya seperti itu aja, Pak Ustaz. Iya. Baik Bapak hamba Allah, terima kasih banyak. Anda tetap di Antv karena kami akan menjawab pertanyaan Anda setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang sedang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan kami langsung menjawab pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Jakarta mengenai karma Ustadz. Ada atau nggak ada di Islam? Iya, buat Apakah Abdullah ada yang sejenisnya apa yang ada gimana? di Jakarta, Anda bisa lihat pada surah An-Nisa ayat ke-40 di mana Allah lewat firman-Nya menyebutkan, Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jadi bicara karma ini hanya bahasa manusia. Kalau kita pulangkan kepada bahasa Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi kebaikan yang kita kerjakan walaupun hanya secuil. Bahkan Allah akan melipat gandakan. Pun juga sebaliknya, berarti konsekuensi logisnya. Ketika kita berbuat kejelekan, maka hati-hati. Allah pun juga akan lepas daripada pengawasan Allah. Jadi tinggal kita dalam hidup dunia ini apa yang kita mau tabung. Bahasa Allah dalam surah yang lain, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Yang baik maka buahnya baik juga. Maka ketika kita melaksanakan yang buruk, maka jawabannya buruk Buahnya juga. buruk juga. Ini sering bahasa manusia disebutkan karma. Baik, yang kedua Ustadz, kalau misalnya Bapak hamba Allah mencari nafkah yang tidak halal gitu ya. Bagaimana bagi anak-anak dan istrinya yang tidak tahu kalau rezeki itu tidak halal, apakah halal buat mereka gitu? Iya, buat orang yang tidak tahu, tidak terkena hukum. Jadi istri dan anak seandainya nggak tahu, mereka nggak dosa. Kalau tahu, Nah, kalau tahu jelas, ya jadi berdosa juga. Apa? Itu sama saja. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang perbuatan jelek juga masuk ke dalamnya. Nah, cuma menjadi warning buat Bapak ini di Jakarta, ada hadis Nabi yang Nabi menyebutkan, at-ta'amu bidrul a'mal. Adapun makanan yang kita makan merupakan sumber daripada pekerjaan kita. Idza dakhala halalan fa kharaja halalan. Kalau yang kita makan dari hasil yang halal, insya Allah akan berdampakkan imbasnya perbuatan yang halal pula. Tapi Nabi memberikan pelajaran buat kita, idza dakhala haraman fa kharaja haraman. Kalau yang kita makan boleh dari hasil yang haram, maka hati-hati, dampak perbuatannya juga akan mendampakkan kepada perbuatan-perbuatan yang haram. baik Bapak hamba Allah, semoga ini bisa melegakan hati Anda ya. Amin, Dan insya pemirsa, Allah. Anda masih bisa menghubungi kami di 02185118836. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Dwi, Mbak.
Dengan Ibu Dwi? Iya, Iya, baik. Ibu Dwi di mana, Bu? di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Ibu Dwi di Jakarta curhatnya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ustadz tadi di awal perjumpaan, tadi kan doa Ustadz untuk menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan pandai berterima kasih ya. Iya, betul. Iya. Di saat ini kan saya ingin keluar dari pekerjaan saya karena sudah tidak bisa menikmati apa yang ada di pekerjaan saya itu. Iya, iya. Dan itu berdampak untuk tidak bisa dengan profesionalisme saya gitu ya. Iya. Di situ apakah saya bisa dikatakan itu tidak bisa bersabar atau berterima kasih? Gitu. Karena sebenarnya ada kekhawatiran juga ya dengan keluar dari pekerjaan saya itu apakah ada bisa mendapatkan pekerjaan secepat itu atau tidak gitu. Alhamdulillah sih sekarang ini bisa untuk ya alhamdulillah bisa dengan keadaan saya bisa cukup lain alhamdulillah gitu Ustadz. Terus yang saya tanyakan itu sebenarnya saya sudah meminta petunjuk gitu ya untuk menguatkan saya itu gitu. Lewat apa Ibu? Lewat Dengan sholat atau gimana? Ya gitu, gitu juga. Ya gitu sih. Tapi untuk itu tuh semakin kuat juga sih Ustadz. Ya, pertanyaan jadi gimana Ibu? Iya, pertanyaannya. Apakah tidak bersyukur iya, dengan benar ya, sekali. ingin keluar dari pekerjaan Anda gitu ya Ibu ya? Iya. Ya terima iya, kasih benar. Ibu Dwi. Iya. Intinya bagaimana Ustadz? Apakah sebenarnya sih cukup dengan penghasilan, tapi kok merasa nggak nyaman dengan pekerjaan, ingin keluar? Apakah itu namanya tidak bersyukur Ustadz? Iya. Ibu Dwi yang ada di Jakarta, agama menganjurkan untuk selalu ada kaidah usul yang mengatakan al-muhafadzatu bi qadimil aslah wal akhdu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu bi qadimis sholih wal akhdu bi jadidil aslah. Ini mudah-mudahan jadi pegangan buat Ibu ya. Berpegang dengan yang sudah Ibu alami, ya memang itu yang baik. Tapi boleh. Kalau bahasa sekarang namanya kerennya reformasi. Wal akhdu. Dan boleh mengambil lagi yang baru, aslah, yang lebih baik lagi. Nah makanya buat Ibu seandainya memang demikian, mudah-mudahan doa yang tadi telah saya utarakan itu terus terang bukan semata-mata lisan saya, merujuk kepada yang bersumber kepada Rasulullah SAW. Nabi selalu mengajarkan, Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersabar dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu pandai berterima kasih. Seandainya memang demikian, boleh tambahannya, Ibu bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang Ibu kerjakan ini anggapannya manusia itu kebencian buat Ibu, tapi di situ adalah kebaikan dari Allah. Dan boleh jadi bagus menurut kita, tapi di situ ada keburukan dari Allah. Nah, makanya untuk memperkuat lagi, bolehlah Ibu lakukan dengan cara sholat istikharah. Sholat istikharah Iya. ya Ustadz ya? Gitu, Ini juga merujuk kepada perbuatan sunnah yang dianjurkan oleh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau melalui sholat istikharah, dari mana kita bisa dapat petunjuk jalan mana yang harus kita tempuh Ustadz? Iya, ini ada dua jalan biasanya nih istikharah. Hanya seandainya Ibu istiqomah, paling nggak sampai 7 kali aja Ibu melakukan. Malam pertama, kedua, ketiga sampai 7 kali. Ini biasanya ilhamnya bisa jadi lewat mimpi. Bisa gitu ya Ustadz? Iya. Atau kadang-kadang tidak mimpi, tapi Dengan perasaan yang semakin feeling kuat kalau mungkin bahasa ya, sekarang ya. Ustadz. Ya, feeling itu dia. Nah, itu. Jadi antara kedua feeling, oh kok kenapa kayaknya kayak lebih condong, oh kok jadi nyaman kerja di sini. Nah seperti itu. Berarti laksanakan itu. Insya Allah kita menyamakan persepsi kita dengan persepsi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada akhir Al-Baqarah 116 itu Allah menyebutkan, Wallahu ya'lamu. Allah lebih tahu. Wa antum la ta'lamun. Yang kamu tidak ketahui. Baik Begitu. Ustadz. Dan kepada Ibu Dwi di Jakarta, semoga bisa menyelesaikan masalah Anda setelah ini ya. Dan kami masih menantikan telepon Anda di 0218511836. Silahkan menelpon kepada kami untuk mencurahkan segala permasalahan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Bukan ibu, bapak. Ya Ibu? Dari Abdul Muluk Pekanbaru. Halo. Abdul Oh Muluk. Bapak Abdul Muluk. Abdul Muluk ya, silakan. Di mana Pak? Pekanbaru. Pekanbaru, silakan Bapak. Di Pekanbaru. Ya, silakan Bapak di Pekanbaru. Riau. Nah, Ustaz, ini Curhat, masalah doa. Saya melihat doa-doa kita ini sekarang baik kita minta tetapi lain yang timbul. Maaf Bapak agak kurang jelas, bisa diulangi lagi? Kita berdoa yang baik. Ya Allah, doa
kita berdoa yang baik. Rakyat Indonesia dan para ulama berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami hasil-hasil negeri kami bernilai tinggi di negeri asing atau di luar negeri. Jadi kita berdoa, mohon kepada Allah supaya doa rakyat dan ulama di Indonesia ini mendoakan, ya Allah, jadikanlah hasil negeri kami ini bernilai tinggi di luar negeri. Nah, karena kalau hasil kita itu tinggi nilainya di luar negeri, maka sejahteralah rakyat kita. Umpama dulu karet hasilnya di Riau ini cukup banyak. Kalau waktunya harganya naik melambung di luar negeri, wah, rakyatnya sejahtera. Iya, baik Hasil Bapak kelapanya Abdul Malik. tinggi di luar negeri, Bapak Abdul Malik rakyatnya sejahtera. bisa langsung kepada pertanyaan Bapak Abdul Malik? Kemudian doa kita itu nyatanya dikabulkan Allah. Allah meninggikan Ya. harga minyak di luar negeri. Itu hasil Indonesia, harganya tinggi di luar negeri. Tapi setelah hasilnya tinggi di luar negeri, malah rakyat di sini membeli minyak harganya mahal. Dia dapat Ya. malapetaka. Baik Bapak. Bagaimana doa kita itu? Ya. Atau kita minta ya Allah, turunkanlah harga barang-barang kami di negeri asing. Atau gitu doa kita. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan Anda. Ya. Ya. Pak Ustadz gimana Langsung Pak buat Ustadz? Pak Abdul Muluk, ya. Jadi Bapak bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Di mana Allah menyebutkan lewat bahasanya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama." Kata Allah, seandainya penduduk satu negeri mereka imannya tidak hanya di lidah, imannya betul-betul aqwalun bil lisan, mengucapkan secara lisan, wa af'alun bil arkan, membuktikan secara perbuatan, tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wattaqau, dan dia bertakwa. Inilah doa yang diijabah. Tapi kata Allah pada surah ini, Allah menyinggung buat kita semua nih. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka banyak yang berdoa itu cuman manis di lidah, hatinya mereka naudzubillah min dzalik. Apa? Mendustai Allah. Iman cuma sebatas di lidah, iman hanya sebatas formalitas, takwa juga demikian. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah dengan jalan yang demikian, hati-hati, jauh untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji Allah bicara ijabah, Bapak bisa lihat lagi di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Qala rabbukum. Allah memberikan informasi buat kita. Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Janji Allah, astajib lakum. Niscaya aku ijabah. Baik, Ustaz Taufikur Rahman, terima kasih Bapak Abdul Muluk. Semoga Anda mendapatkan jawaban Anda ya. Jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tapi nggak diijabah Tapi nggak gitu. diijabah. Itu Oh aja gitu maksudnya. Ya Coba. Allah. Ibu Laila beli ragi. Alhamdulillah kami masih kembali lagi. Ada Ustaz Taufikur Rahman dan Anda juga masih bisa menelpon ke 021-8511-836. Tadi kita membahas masalah kok negara kita sudah berdoa terus supaya makmur dan lain sebagainya. Tapi sekarang harga minyak naik lagi katanya Bapak di Riau ya Ustadz ya. Iya, iya. Tapi kadang-kadang di balik kejadian yang rasa-rasanya kok kurang enak gitu. Ada hikmah juga di baliknya ya Ustadz ya. Iya, memang janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk doa disuruh kita selalu ad-doa muhul ibadah, ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Cuma untuk jawabannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika kita berdoa, ada kemungkinan langsung diijabah. Ada yang kedua, bukan tidak diijabah. Allah Maha mendengar kok. Apa? Ditangguhkan waktunya. Nah, ini yang ketiga, bisa sama sekali di dunia Allah tidak ijabah, tapi kelak begitu kita Di akhirat meninggal insya dunia Allah ya. di yaumil kiamah, Baik. Allah memberikan balasan. Dan kami masih membuka line telepon kami di 021-8511-836. Silahkan Anda masih bisa curhat kepada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, dengan Bapak siapa Pak?
Imron di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Bapak siapa Pak, maaf? Imron. Imron. Imron, silakan Pak Imron. Ini Bu, Mhm. saya ini mau tanya ya. Ya, Saya ini mau kalau kita minjam uang, mhm. Ya Pak, ya Bapak. ya diperhitungkan dengan harga emas mengembalikannya. Membalikannya dengan emas. Ya, Ya, baik Bapak Imron, coba dijawab ya Pak Imron ya. ya diperhitungkan harga emas. Diperhitungkan dengan harga emas. Ya, jadi kan dia tuh sampai sekian puluh kali lipat naiknya. Mhm. Oke, baik. Itu aja Nah, Pak Imron? Ya, bagaimana itu kira-kira hukumnya menurut? Ya, baik. Gimana Ustadz? Iya. Meminjam uang tapi diperhitungkannya dengan naiknya harga misalnya gitu. Jadi mungkin pinjam uangnya 2.000 disuruh balikinnya jadi 10.000 Ustadz. Gimana nih? Buat Pak Imron, yang pertama nanti Anda bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Di mana bicara pinjam meminjam dengan yang namanya riba sangat rentan sekali. Bahasa Allah, innamakan mereka dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya yang namanya jual beli pinjam minjam sangat berdekatan sekali dengan yang namanya riba. Nah, ketika memang tidak ada ijab kabul sebelumnya, ketika memberikan pinjaman atau yang meminjam, maka itu bisa jadi riba. Ini kan kalau riba tuh yang saya tahu sih Ustadz ya, biasanya hitungannya persentase misalnya. Kalau ini diperhitungannya dengan harga Gini, di dalam naiknya hukum harga fikih emas riba gitu, dibagi Ustadz. dua, Mbak. Ada riba nasiyah, ada riba fadl. Nah, ini ketika yang Bapak Imron tanyakan itu termasuk cara kajian fikih riba yang fadl ini, barang. Barang. Ada dua jenis itu riba itu, ada pembagiannya. Nah, boleh, makanya seandainya memang ada ijab kabulnya, berarti merujuk kepada Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin idza ajalim musamma faktubu. Makanya agama sangat detail sekali menyuruh. Apabila Anda melaksanakan transaksi pinjam meminjam sampai batas waktu ditentukan, maka agama menyuruh faktubu kalau bisa dicatat. Jadi ada akadnya. Seandainya memang Anda melakukan demikian, ada akad sebelumnya, itu silahkan. Berarti atas Persetujuan. idza antara diminkum, sama-sama ridho. Tapi ketika tidak ada demikian, jatuh jadi riba nanti. Baik, Bapak Imron di Sumatera Selatan ya. Semoga jawaban Anda terjawab dan Anda bisa menemukan jalan keluarnya sekarang. Ustadz Taufikur Rahman, terima kasih banyak. Bapak Imron Sama-sama. tadi penanya terakhir Ustadz. Ya, Mudah-mudahan. ada pantun lagi Ustadz? Ya, di Sukabumi ada Cisaat. Mudah-mudahan pembahasan kami bisa bermanfaat. Insya Allah. Dan pemirsa di rumah, semoga curhat bareng Ustadz hari ini bisa menjadi sandaran Anda. Besok Anda masih bisa menelpon kepada kami. Dan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.